Ubah 3 jam jadi 40 juta. Yang penting lo lakuin konsisten, insya Allah hasilnya paten ya. Gue mau share cara merintis bisnis jangka panjang, sebuah mesin duit mandiri ya. Oke, siapin catatan dan fokusin pikiran, kita mulai sesi yang bakal mengubah cara lo menilai uang dan waktu ya. Gue tahu ini kedengarannya kayak clickbait murahan, tapi slow man, tahan dulu, ini bukan omong kosong, ini adalah cara gue merintis bisnis yang udah gue jalanin bertahun-tahun. Sebuah cara yang udah gue warisin ke teman-teman deket dan sepupu gue, and it works. Ya, kenapa it works? Karena mereka berdedikasi dan bekerja keras. Jadi memang proses ngebangun bisnisnya tuh nggak bisa sebentar, dan beneran butuh focus and action. Tapi kalau lu beneran ngejalanin prosesnya jangka panjang, gue bisa banget bantu lo mewujudkan mesin uang ini. Dan bagian terbaiknya, angka 40 juta ini bukan cuma bonus sekali dapet terus hilang. Nggak, bukan. Ini adalah mesin uang yang kalau lo rawat, bakal konsisten ngasilin hasil selama bertahun-tahun. Gue sendiri udah ngebuktiin dan gue bisa dapetin hasil yang bagus banget selama 5 tahun lebih ya. Lo bisa jalanin ini semua sambil tetap kerja kantoran ya. Dulu gue, sepupu gue, kawan-kawan gue saat merintis metode bisnis seperti ini ya, kita masih staff biasa. Dan sekarang udah ada yang jadi senior manager, ada yang jadi GM, dan bisnisnya masih jalan. Terus kenapa enggak? Mereka resign aja gitu. Toh udah punya bisnis sendiri. Ya karena kan tujuan kita adalah membangun roadmap finansial yang jangka panjang dan masing-masing dari kita tuh udah punya target achievement personal ya. Kita mau sukses di perusahaan, kita juga mau sukses di bisnis pribadi. Hadiahnya besar, jadi wajar kalau prosesnya juga butuh sebuah pengorbanan tuh kalau ibaratnya olahraga tuh kayak lari maraton. Jadi gue jujur di depan ya, kalau lo nyari cara kaya yang instan, sorry ini bukan tempatnya. Lo boleh skip video ini sekarang. Tapi kalau lo siap berkomitmen, fokus 3 jam per hari, ya lo cukup luangin waktu 3 jam itu setiap 4 hari dalam seminggu. Tapi kalau lo mau hasil yang lebih gila lagi, lebih bagus lagi, lakuin tiap hari. 3 jam yang sama diulang sampai jadi habit, lo jalanin selama beberapa bulan ke depan dan lo akan menciptakan mesin uang lo sendiri. Gimana caranya? Oke, let's get down to the business ya. Ada 4 pilar utama yang harus lo bangun ya. 4 langkah ini harus lo jalanin secara konsisten, fokus, dan disiplin. Lo nggak boleh tinggalin satupun. Lo lakuin semuanya, mau ini terlihat konyol, sederhana, sepele, pokoknya as long as yang lo lakuin itu positif, udah put your trust on it dan gas. Kita nggak lagi bikin bisnis MLM ya, apalagi investasi instan, nggak. Kita lagi bener-bener mau merintis bisnis beneran, usaha beneran ya. Tapi kalau lu mau belajar bisnis, terus lu milihnya jadi reseller, jadi affiliate, dropship, itu nggak ada salahnya. Gue juga pernah lakuin itu dan gue tetap bilang that's a safe start ya. Tapi ingat ya, sesuatu yang bisa ditiru banyak orang itu nggak akan bertahan lama. Iya, lu bisa ngumpulin uang belasan juta ya, bahkan puluhan juta jadi menjadi seorang affiliate ya. Tapi yang banyak orang nggak tahu, data terbaru itu bilang affiliate itu sekarang udah 1 banding 100. Jadi setiap lu nawarin ke 100 orang ya, ke 101 lainnya lagi, itu tuh udah uh, kolam affiliator yang lainnya lagi. Jadi bisa dibilang ini tuh udah red ocean banget. Kecuali ya lu affiliate-nya sesuatu yang niche gitu. Contohnya lu affiliatein ebook gitu. Nah kalau ebook gitu kan lu harus baca dulu baru lu pasarin. Nggak banyak orang punya kesabaran seperti itu. Jadi nggak banyak juga pesaingnya gitu. Karena rata-rata orang itu maunya affiliate kebanyakan yang instan, yang gampang ya. Tapi kalau lu affiliate-nya fashion, makanan, tiket promo ya, itu kan sesuatu yang gampang banget ya orang-orang mau lakuin ya. Semua orang bisa jadi saingan lo ya. Karena ini bisa dilakukan kapanpun sama siapapun ya. Tanpa entry barrier. Ya. Jadi makanya affiliate itu saingannya tinggi banget. Nah, dan lebih jauh lagi misalkan lo main dropship nih. Si produsen atau distributor tuh bisa ambil alih kolam lo atau ganti policy sesukanya dia. Nah, gue bisa ngomong kayak gini karena gue sendiri udah ngalamin. Gue jadi korban backstep dari produsen gue sendiri, dari distributor gue sendiri. Jadi saat gue sakit, ya orderan datang, mereka ambil alih, tapi pas gue udah sembuh, tetap mereka lanjutin tuh marketnya gue gitu. That's why menurut gue kalau mau jangka panjang ya lo emang harus bikin bisnis sendiri ya.
even lu bisa ngasilin beberapa belas juta dari affiliate and dropship ya, lama-lama lu akan sampai di sebuah titik jenuh ya, lu bakal ngerasa hampa. Itulah sebabnya gue juga berhenti waktu jadi reseller gitu, karena gue rasa ini tuh bukan sebuah karya gue soalnya tipe orang yang pengen punya achievement ya, tapi tetap ya menjadi seorang affiliate reseller dropship itu adalah start yang bagus, itu adalah batu loncatan yang bagus ya untuk nantinya lo bangun bisnis lo sendiri. Karena kalau lo lihat nih ya, banyak affiliate sukses, dropshipper sukses. At the end mereka nggak ngelanjutin affiliate dropshipnya mereka. At the end mereka bikin produknya mereka sendiri. At least mereka maklon ya. Karena mereka tahu akan ada titik di mana affiliate dropship reseller itu jenuh dan mereka harus beralih naik level jadi produsen ya. Dan saat lo menjalani bisnis lo ya, dari remah-remah ya, dari perjuangan nol, bahkan sebagian orang kayak gue itu, gue mulai dari minus ya. Once lu udah punya bisnis yang lebih bagus, bisnis yang lebih profitable, lu akan tetap mencintai bisnis pertama lo ya. Itu kayak dokter Tirta tuh kalau bilang tuh, dia bilang bisnis yang rugi tapi tetap dicintai. Jadi dokter Tirta tuh punya ya, dia bisnis dia sendiri ya, di mana bisnisnya itu ngerugi ya, tapi tetap dijalanin karena itu adalah bisnis yang dia mulai dari awal penuh perjuangan, dan itu bisnis pertama gue. Nah, sekarang kita udah ke bagian paling seru nih, ya, gimana cara mewujudkannya. Untuk mewujudkannya itu ada 4 step, ya. Step yang harus lo jalanin beberapa bulan ke depan, ya. Step pertama itu adalah mengubah uang jajan menjadi budget eksperimen. Ya. Karena setiap bisnis itu pasti butuh modal. Tapi lo nggak perlu khawatir, ya tenang aja. Kita nggak ngomongin modal pinjaman bank, kita nggak jual aset, kita nggak ngomongin modal yang gede-gede banget ya. Karena semua bisnis gua pun itu rata-rata dimulai dengan modal tuh puluhan ribu, ratusan ribu, ya di bawah 300 ribu, bahkan ada yang bener-bener cuma modal kuota doang. Ya. Dulu tuh gue ngerintis bisnis tuh barang minta sama supplier ngebon langsung. Ya, order pertama gue udah ngebon. Nah, terus gue canvassing nih, keliling nih, itu gue nyewa motor temen gue bayar kalau barangnya udah laku ya, sehari gue sewa motornya tuh 70 ribu. Jadi tuh banyak banget jalan ya untuk lo mewujudkan mimpi lo ya. Nggak ada sebuah masalah yang terlalu gede yang bisa menghalangi impian lo. Yang penting lo selalu maju selangkah tiap hari ya. Lo mau maju melangkah, lo mau guling-guling, lo mau merangkak ya. Yang penting lo selalu berusaha ya. Nah, modal kita ini datangnya dari sumber yang paling sering kita remehin, yaitu uang jajan harian. Oke. Nah, caranya ya cukup satu kali ya uang jajan GrabFood lo ya, atau satu kali ya rokok lu korbanin sebungkus ya, yang tadinya lu ngerokok 2 bungkus jadi sebungkus aja, atau lu korbanin check out yang nggak penting, dosa-dosa kecil lo itu, jadi setiap hari lu korbanin uang jajan lo ya, lu tahan ya semuanya itu supaya lo nantinya punya amunisi nih buat eksperimen bikin produk ya. Dulu gue ngelakuin agak brutal ya, jadi gue nggak nyicil pelan-pelan, gue langsung gue stop total jajan gue. Jadi dulu tuh setiap abis makan gue butuh banget minuman dingin ya, lemon tea lah, es lah, milkshake lah, atau kue-kue gitulah ya, kelihatan kecil ya. Di situ gue setiap harinya menghemat tuh 25 ribu ya, dan gue kumpulin selama seminggu itu jadinya 175 ribu. Karena dulu gue kan masih kerja ya, Senin sampai Jumat gue masih kerja, gue masih jadi budak korporat. Jadi Senin sampai Jumat itu gue cuma fokus untuk ngelakuin yang step kedua. Nah, hari Sabtu gue juga ngelakuin step yang kedua, dan hari Sabtu itu gue pakai untuk istirahat dulu, me time dulu, dan gue susun nanti hari Minggu gue mau ngapain. Nah, di hari Minggu itulah medan pertempuran gue. Terus duit segitu buat apa? Ya, itu ada buat nyiptain produk pertama lo. Ya, tentunya yang pertama tuh bukan nggak langsung lo ngebuat ya, lo eksperimen dulu ya. Dan lo akan buat sebuah produk yang bukan asal jadi, tapi sebuah karya yang bisa lo banggakan. Karena target market kita tuh middle to high ya. Tapi kalau mau nyasar yang
bottom juga ya nggak apa-apa. Nah, gue pribadi gue lebih suka yang middle to high. Jadi kalangan middle to high itu enak banget. Dia tuh nggak nego harga. As long as emang produk lu bagus, berkualitas, ya dia akan tetap jatuh cinta sama lo. Ya, dan gue nggak terlalu mikirin ini kemahalan nggak ya buat orang lain gitu. Kalau buat lo kemahalan berarti lo bukan target marketnya gue gitu. Tapi itu adalah cara yang paling nyaman buat gue. Bukan berarti kalau lo nyasar target yang bottom, yang bawah itu salah. Enggak juga. Banyak kok orang-orang yang sukses banget ya. Karena menyasar market yang harga produknya harganya 2.000, 5.000, 10.000 ya. Itu tergantung ketahanan lo, tergantung gaya lo. Pokoknya lo mau market yang bottom, middle, high itu semua sama aja. Itu suka-suka lo ya. Yang terpenting adalah ya lo bikin produk itu yang beneran bagus. Kalau buat lo itu nilainya masih 7, jangan. Nilainya masih 8, jangan. Minimal nilainya 8,5. Kualitasnya, rasanya, packagingnya minimal buat lo itu nilainya 8,5 baru lo hajar. Ya. Cukup nggak sih modal cuma 170.000? Kalau cuma buat eksperimen tuh cukup banget. Ya, dan lu kan juga lakuin berkali-kali ya. Kalau lu cukup beruntung, lu cukup lakuin sekali 2 kali, tapi kalau lu memang butuh waktu untuk lebih banyak belajar bisa sampai dengan 2 bulan ya. Makanya di tahapan ini juga ya banyak yang mau menyerah. Tapi um, gimana caranya kita bisa bikin produk seperti itu ya? Kalau gua dulu yang gua lakukan adalah gua tanya ke teman-teman gua yang memang dia itu punya standar quality yang tinggi gitu. Jadi teman-teman gua yang emang di level dimana mereka mirip dengan target market gua. Jadi maksud gua tuh gini, kalau gua mau nyasar ya target market, gimana caranya kita bisa bikin produk seperti itu? Ya. Cara termudah adalah latihan terus-menerus, ya kan? Jadi lo emang harus banyak nonton tutorial, banyak nonton beragam macam resep, beragam macam cara bikin produk lu ya. Produk lu tuh bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa produk digital, apa aja ya. Yang penting buat lo itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena kalau buat lo itu menyenangkan, apalagi sampai lo cintai, lo bisa melakukan itu berkali-kali. Itu nanti akan kita bahas di step 3 ya. Sebelum itu kita ke step 2 dulu. Nah, di step kedua ini adalah mengubah 3 jam lo ya menjadi sebuah skill. Jadi lo akan mengupgrade skill lo. 3 jam yang biasanya lo pakai buat rebahan, yang lo biasa pakai buat namun gak jelas, yang lo pakai buat gibah, kita ubah menjadi 3 jam yang sangat produktif ya. Nah, ini dia step terpenting dan step yang bisa bikin lo menyerah setiap saat. Ya, kenapa? Karena ya balik lagi, lo harus lakuin ini konsisten. Dan konsisten yang gue maksud di sini adalah konsisten yang profesional. Which mean, ya, lo udah nentuin waktunya. Jadi walaupun gue bilang 3 jam, bukan berarti 3 jamnya tuh ya suka-suka lo. Karena kalau lo bilang 3 jamnya suka-suka lo, itu akan nanti pengaruh sama mood lo. Mood lo lagi nggak bagus, lo nggak akan ngelakuin. Ya. Jadi 3 jam ini kalau lo udah tentuin ya, let's say misalkan 3 jam itu setelah jam 6 sore. Ya udah, lo akan lakukan itu setiap hari setelah jam 6 sore. Jangan lo rubah-rubah. Ini step yang butuh konsistensi tinggi, ya, butuh pengorbanan. Tapi kalau lo lolos di step ini, ya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Step 3, step 4 akan menjadi jauh lebih mudah. 3 jam ini pun kita akan bagi jadi 2. Jadi nggak langsung dihajar, ya. Biar berasa lebih enteng aja. Nah, 3 jam ini kita bagi 2 menjadi 90 menit, 90 menit. 90 menit pertama yang lo lakukan adalah belajar tentang konten marketing, ya, selap ilmu marketing gratisan ya. Lupain itu kelas-kelas mahal, lupain kursus-kursus mahal ya. Dunia digital itu perpustakaan paling gede, bro, ya. Jadi itu tuh ChatGPT sama Gemini ya, asisten riset pribadi lo, ya. Gua udah pakai ChatGPT dan Gemini, ya, gue pakai yang pro tapi yang trialnya. Nah, di sini gue ngakalin. Let's say gue pakai Gemini Pro trial ini adalah tanggal 8 ya. Nah, itu dari sebelum tanggal 8 ini, di antara tanggal 1 sampai tanggal 7, gue udah belajar segala hal tentang AI, tentang Gemini. Gue udah belajar tentang prompt esensial, AI esensial, gue udah belajar apa itu Imagen, apa itu VO3, gue udah belajar tentang apa aja sih keterbatasan mereka, fitur-fitur tersembunyi apa yang ada di
di dalamnya si AI-nya itu. Jadi once tanggal 8 gua gunain Gemini, itu tanggal 8 itu gue bukan belajar pakai Gemini, gue udah semi pro menggunakan Gemini. Jadi itu 30 hari free trialnya tuh bener-bener bisa gue manfaatkan dengan optimal ya. Lu bisa belajar segala macam lewat Gemini. Lu bisa bilang, Gemini, jadilah coach konten marketing gua, ajarin gua segala hal tentang konten marketing. Bisa. Dan lu bisa bilang sama dia, ingetin gua setiap jam 6 sore untuk kita belajar dan bikin latihan, bikin segala macam. Pokoknya bisa banget. Lu belajar aja yang namanya prompt esensial, itu bisa dari Google, bisa dari OpenAI, bisa dari Meta, banyak banget yang gratisan ya. Lu juga tonton itu podcast bisnis ya, sambil lu jalan kerja, lu pulang kerja, lu fokusin TikTok lu dengan akun-akun belajar AI ya. Lu fokusin akun TikTok lu tuh untuk belajar bisnis. Jadi yang lu follow tuh bener-bener tentang editing, tentang bisnis, tentang desain ya. Banyak banget cara untuk belajar online gratisan. Poin pentingnya itu adalah avoid distraction. Kalau perlu delete distraction. Maksudnya gimana? Jadi sometimes nih ya, kalau lu lagi scrolling, lu lagi searching, muncul deh tuh video mukbang, video promo atau berita politik. Terus lu ngapain? Lu tonton. Jangan ya. Yang harus lu lakukan adalah langsung klik dislike atau lu tap unlike this video, avoid this creator atau something like that lah. Pokoknya jangan sampai hal seperti itu muncul lagi di layar lo. Jadi lo akan benar-benar fokus belajar tentang content marketing. Nah, selain lu belajar tentang content marketing di 90 menit pertama ini, lu juga belajar tentang merefleksikan diri. Ya. Karena gimana caranya lu tahu apa yang lu mau, gimana caranya lu memotivasi diri lu kalau lu aja nggak tahu tentang diri lu nggak benar-benar tahu tentang diri lu ya. Coba lu tanya ke 100 orang. Mereka mau seperti apa sih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, mereka mau dikenal orang seperti apa sih kebahagiaan mereka yang sesungguhnya, ambisi mereka sesungguhnya, itu nggak semua orang bisa jawab ya. That's why lu harus meluangkan waktu untuk lu ngaca, jawab pertanyaan refleksi diri tuh sejujur-jujurnya, dari mulai pertanyaan yang paling dalam nih, gue ini siapa, gimana nanti akhir hidup gue, apa gue akan gini-gini aja ya. Lu harus bisa menjawab pertanyaan itu. Timothy Ronald aja nih yang 24 tahun yang kelihatan kayaknya selengean, sombong ya, kelihatannya ya. Padahal aslinya dia udah nyiapin nih hari tua itu nanti mau apa, dia mau nyumbangin seluruh hartanya, dia mau bangun pendidikan Indonesia. Timothy Ronald loh, 24 tahun loh. Yang kita ngelihatnya tuh kayak orangnya ambisius banget, orangnya kayak mikirin duit banget. Tapi ternyata enggak. Personality-nya udah sedalam itu. Ya. Lu juga tanyain nih pertanyaan-pertanyaan bisnis ke diri lu sendiri. Gue tuh sukanya ngapain, keahlian tersembunyi gue tuh apa, gue paling nyaman tuh bangun networking gimana caranya ya, karena nggak semua orang bisa ngomong ke banyak orang gitu. Dan lu juga tentuin apakah lu lebih suka bikin barang, apakah lu lebih suka memberikan solusi jasa, atau lu bikin solusi digital, jualan produk digital. Nah, dari situ lo bakal nemuin harta karun ide-ide produk yang otentik nih, yang cuma bisa lo dong yang bikin gitu. Dan hal seperti ini sebenarnya tuh nggak perlu yang sophisticated banget, nggak perlu yang rumit-rumit banget ya. Gue punya ya, gue bikin bisnis keripik ya, dan gue melakukan sesuatu yang super duper simple banget sama keripik gue ini, sehingga keripik gue ini adalah satu-satunya di Indonesia ya. Jadi even caranya simple banget, tapi nggak ada kompetitor lain yang melakukan hal yang sama seperti yang gue lakukan, dan gue juga bikin gimmick yang cocok banget ya. Hal yang gue lakukan ini itu bisa dilakukan sama semua orang. Kenapa? Karena yang mengolah produk gue pun ini adalah freelance ibu-ibu lingkungan sekitar gue gitu. Jadi nggak yang gue bawa ke lab, gue lakuin macem-macem, nggak. Ini mudah banget ya. Nah, lu juga bisa nanti menemukan caranya lu sendiri ya. Ya, bisa lu bikin makanan yang unik, yang otentik, lu bisa bikin perkakas, lu bisa bikin jasa solusi, atau lu bikin otomatisasi produk digital, apapun itu bebas. As long as hal itu bikin lo excited, bikin lo jatuh cinta,
tulis semua ide gila yang muncul, jangan disensor, nanti baru lo screening satu persatu. Ya, setelah lo belajar tentang konten marketing, setelah lo belajar tutorial bikin produk, ya lo istirahat dulu. 30 menit boleh, 1 jam juga boleh. Ya, kalau gue istirahat, gue lebih suka tidur. Gue orang yang bisa tidur cuma 15 menit, 30 menit, dan buat gue tidur itu super duper penting. Ya karena udah banyak jurnal ilmiah juga yang ngebuktiin bahwa tidur tuh bikin kreativitas kita ningkat, kepintaran, kecepatan kerja kita ningkat, produktivitas kita ningkat ya. Dan saat gue tidur, gue meminta alam bawah sadar gue untuk naruh semua pengetahuan yang 90 menit tadi ya ke dalam diri gue, ya ditaruh di alam bawah sadar, biarin mikir lagi, tapi yang mikir tuh bukan alam atas sadar kita, alam bawah sadar kita. Jadi once kita dapat momen eureka, semua ilmunya keluar, ide kita ya. Karena sometimes gue kalau punya persoalan tuh gue tinggal tidur dulu, gue pendem dulu gitu, pas bangun tidur, let's say gue lagi mandi, gue lagi jalan sore, tiba-tiba solusinya keluar. Ya. Nah setelah itu kita lanjut 90 menit kedua, nih, saatnya lo untuk praktek. Ya. Lu udah belajar marketing, lu udah nonton belasan video tutorial, lu udah belajar analisa market, sekarang latihan langsung. Lu tadi belajar bikin konten, ya kan? Langsung rekam pakai HP, sekarang praktek. Lu tadi belajar nulis skrip, langsung lu tulis. Lu belajar ngedit, langsung lu coba potong-potong video. Ingat tujuannya itu belajar, bukan sempurna, ya. Tapi lu butuh sebuah kemajuan ya. Lu nggak perlu malu dengan hasil yang jelek. Ya namanya juga belajar. Semua orang yang belajar ya pasti awalnya juga jelek. Nggak apa-apa, biarin aja. Belajar itu nggak usah sempurna. Karena kalau lu nunggu sempurna, yang ada lu numpuk alasan untuk menyerah. Lu cuma menunda-nunda kegagalan aja. Ingat, sempurna itu adalah musuhnya para perintis ya. Sempurna adalah sebuah privilege yang dimiliki para pewaris yang punya banyak uang untuk ngebeli waktu, yang punya banyak uang untuk nyetok under deal. Kalau lu cuma perintis, jangan ngincer sempurna, coy. Ya, yang lu incer cuma dua, belajar dan action, udah. Next, bukan cuma praktek marketing, lu juga simulasi bikin produk lu. Ya, simulasi bikin produk ini juga untuk ngancurin blok mental lo. Ya, di sini bagian paling gilanya, kita nggak cuma belajar teori, tapi kita latihan bayangan. Ya. Contoh, lo mau bikin kue ulang tahun, lo nggak mungkin kan bikin kue tiap hari, itu bakal boros. Jadi di hari pertama, kedua lo belajar resepnya, di hari ketiga lo role play nih pura-pura tata semua mangkok, lo pelajarin resepnya, ya lo secara imajiner ya pura-pura bikin, terus lo masukin ke oven. Hari Sabtunya lo bikin list kegiatannya bakal seperti apa, hari Minggunya lo action. Apa lo kelihatan bakal kayak orang gila gitu pura-pura naruh mangkok? Iya, mungkin lo kelihatan kayak orang gila, tapi peduli setan buat gue mah. Ya, lo lakuin ini bukan untuk jadi orang aneh. Lo lakuin ini untuk menanamkan setiap gerakan tuh ke dalam memori otot lo. Lo nggak menghancur, lo nggak sedang merendahkan diri lo, tapi lo sedang menghancurkan mental block ya. Dan lo bilang ke diri lo, iya gue bisa. Lo nunjukin ke diri lo sendiri kalau niat lo itu nyata ya. Gue ada satu kisah nyata tentang hal tolol ini ya. Di mata orang lain ini kelihatan tolol ya. Jadi waktu kelas 1 SMP itu adalah pengalaman pertama gue megang komputer. Dan gue seneng banget. Tapi gue cuma punya waktu 1 jam pelajaran seminggu sekali untuk gue bisa megang komputer. Dan gue pengen banget setiap kali gue megang komputer, gue bener-bener bisa manfaatin untuk komputer ya. Dan itu bisa gue lakukan kalau gue bisa ngetik tanpa lihat keyboard. Apa yang gue lakukan? Gue gambar keyboardnya, men. Gue gambar keyboardnya di kertas, ya. Jadi jam pelajaran komputer itu gue gambar. Ya, setelah gue gambar, gue nyampe rumah, itu gue ngetik di atas kertas itu. Mak bilang gue aneh, temen gue bilang gue nggak jelas, gue nggak peduli. Ya, gue tetap berhayal, gue ambil buku, ya, gue ceritanya lagi ngetik. Ya. Sampai akhirnya gue bisa ngetik, ya, tanpa ngelihat keyboard. Dan gue dapat nilai A ngalahin semua anak orang kaya yang punya komputer. Jadi nggak peduli seberapa aneh orang menilai diri lo, kalau hal itu positif, lo lakuin terus. Ya. Lakukan hal-hal yang kelihatan bodoh, ya. Lakukan hal-hal yang kelihatan aneh, tapi orang lain tuh nggak sadar. Justru itu adalah daya imajinasi kita yang sangat tinggi. Coba lo lihat Isaac Newton,
Albert Einstein, Walt Disney, khayalan mereka tuh tinggi banget. Saking tingginya dinilai aneh, padahal mah itu karena mereka jenius. Itulah cara lo untuk menembus mental barrier lo. Ya, semua alasan mental yang ada, ya, lu kikis. Ya. Pelan-pelan lu kikis, lu terobos. Kalau lu simulasi bikin kue aja lu nggak sanggup, gimana nanti tiba saatnya lu nawarin kue ini? Hal ini nggak mudah. Seriously, ini tuh nembus mental barrier tuh sangat amat tidak mudah. Nggak semua orang bisa, dan karena itulah alasannya lebih banyak orang miskin ketimbang orang kaya. Ya. Dengan latihan bayangan ini, nanti pas hari Minggu tiba, ya lu udah pegang modal, lu bikin kue, eksekusi lu tuh bakal lebih mulus. Dan lo bisa ngerasain feel-nya dalam bikin kue. Kurangnya apa? Gitu. Ritmenya enaknya gimana ya? Trust me, lo harus lakuin ini, apapun kata orang, apapun alasan lo harus jalanin. Lo lakuin aja dulu, dan di video berikutnya, kita bakal bahas cara ngubah produk pertama lo jadi mesin uang lo beneran. Ya. Lakuin semuanya pelan-pelan dan konsisten, ya nggak usah mikirin macem-macem, just step forward, percaya sama diri lo sendiri, gas, dan lo bakal sukses. Ya, kita ketemu lagi di video part kedua. Bye-bye.